matahari. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr." Hari Jumat itu 12 waktu. Kalau kita 12 jam. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ya, seperti biasa kalau kita puasa. Tentu di sini lebih panjang ya. Lebih panjang waktunya, di Indonesia sekitar 12 jam. Tapi ini penyebutan Nabi SAW adalah umumnya. Seperti di Jazirah Arab juga umumnya 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat atau ingatlah akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Ini makna yang lain juga dikatakan adalah bahwasanya yang dimaksud 12 waktu itu, dan ini lebih baik kita pilih pendapatnya, 12 waktu itu adalah mulai terbit matahari pagi sampai terbenam matahari gitu. 12 waktu, karena kata Nabi SAW 12 waktu ini tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali akan diterima. Dan ya, jangan luputkan, itu makna lain hadisnya, jangan luputkan habis asar sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai terbenam matahari sementara kalian tidak berdoa. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling banyak dipegangi oleh generasi salaf, dan juga banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat itu habis asar mustajab. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, ini pendapat para ulama, jangan menyia-nyiakan semua waktu ini. Setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang penting hari Jumat bahagialah, gembiralah, berdoalah. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Ya, karena ini semua waktu-waktu mustajab. Kemudian juga di hari Jumat dikhususkan bagi laki-laki dan diwajibkan untuk sholat Jumat. Dikhususkan untuk sholat Jumat, wajib hukumnya. Terutama yang sudah balik dan bukan musafir atau bukan juga orang sakit. Dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Bila perempuan hadir dan dianggap tidak mengganggu saf laki-laki, karena laki-laki wajib. Jangan sampai ibu-ibu kalau hadir lalu laki-laki tidak dapat saf, maka jangan hadir. Karena wajibnya duhur, gitu kan. Tapi kalau masjidnya luas sekali, sedikit orang yang hadir, atau masjid itu punya keutamaan, seperti misalnya di Mekah, di Madinah, ya. Orang sholat di Masjid Haram Mekah 100.000, orang sholat di Madinah 1.000, kan gitu. Nah ini para kaum wanita pun boleh hadir. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi sama sekali tidak menutup bagi wanita di hari Jumat. Biasanya kalau di Mekah itu di basement Masjid Haram itu dijadikan untuk wanita. Dan kalau Masjid Nabawi, sisi kanan belakang dan sisi kiri belakang masjid yang memang dasarnya dijadikan sebagai musola kaum wanita, hari Jumat pun tetap dipakai oleh kaum wanita. Karena ini keutamaan masjidnya besar. Atau mungkin satu waktu Bapak Ibu pergi ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa besar sekali. 14.000 meter ya, atau 1,4 hektar ya, kurang lebih besar. Maka tentu saja bisa dihadiri ya, apalagi memang tempatnya sangat luang ya, bahkan ada musola khusus bagi kaum wanita. Tapi bagi laki-laki wajib Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentu sudah sangat jelas bermula daripada firman Allah dalam surah Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat mulia di situ tentang perintah salat Jumat. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang perintah salat Jumat ini. Kemuliaannya tadi sudah disebut, perintahnya sudah disebutkan dalam surah Jum'ah, sementara hadis-hadis menguatkan masalah itu. Dan bagi laki-laki yang mau pergi Jumat, maka ada beberapa hal yang harus dia perhatikan. Yang pertama, sangat dianjurkan setiap laki-laki untuk mandi wajib. Mandi dengan niat sholat Jumat. Dan lebih baik lagi kalau dia menggabungkan antar mandi Jumatnya dengan mandi junubnya. Jadi disunnahkan, kata sebagian ulama, adalah berhubungan biologis bagi suami istri yang halal di pagi hari Jumat. Sehingga sang suami menggabungkan niatnya pada saat mandi, dua mandi wajib. Mandi Jumat sama mandi junub. Itu